إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه خير من أمسه فهو ربه ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz dan ustazah, segenap pengajar dan pimpinan majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Kanigoro, wabil khusus untuk ketua taklim Masjid Baitul Muttaqin, orang tua saya panjenengan pun Bapak Nur Hasan yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, panjenenganipun Ananda Krisna Bayu. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kanigoro tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kebudayaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, mobil khusus untuk Camat Kanigoro, Ibu Siti Supartiah Esos MM, Babin saya pada Kanigoro, Babin Kamtibmas Kanigoro, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Baitul Muttaqin dari tingkat RT dan RW, baik yang hadir, diwakili atau mendengarkan dari rumah suara ini, tim Safari Dakwah dari Badan Wakaf Al-Quran Kota Blitar, Ustaz Teguh, Mas Billy, Bang Azmi dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita mencari urusan dunia, Allah masih kasih kita kesempatan nikmat duduk di majelis ilmu agama, di mana ulama mengajarkan bahwa majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu pada malam hari ini sebagai asbab Allah jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kehadiran kami di Masjid Baitul Muttaqin malam hari ini bersama Badan Wakaf Al-Quran sesungguhnya memiliki satu misi utama, yaitu untuk mengumpulkan para wakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di Indonesia. Banyak yang bertanya kepada kami, Syauki, iya Pak, kok kalian mau-mauan sih melakukan perjalanan panjang seperti ini? Kalian masuk dari satu majelis pindah ke masjid, kalian datang itu dari satu desa pindah ke kota, kalian silaturahmi ke berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia ini, kalian tinggalkan keluarga, kalian tinggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang benar-benar terbaru bagi kalian. Apa alasan kalian melakukan perjalanan seperti ini? Saya bilang, mohon maaf Pak, kami tak muluk-muluk sebagai itu. Sebagai itu, ada dua alasan utama kenapa kami mau melakukan perjalanan ini. Pertama, kami mau meninggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang benar-benar terbaru. Pertama, kami ingin sebagai tim ada dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini membawa manfaat bagi agama. Jangan pernah kita tanya, memangnya apa Syauki yang sudah Islam lakukan buat kami Syauki? Karena kalau kita mau jujur, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, agama selalu melakukan sesuatu untuk kita. Betul? Tanyalah kepada diri kita masing-masing malam hari ini, di Kanigoro dalam kehidupan kita yang sementara ini, apa
yang sudah membawa manfaat kegiatan kita untuk agama kita. Bukankah Baginda Nabi mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang keberadaannya membawa manfaat atas manusia lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami mau meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman? Karena memang saya percaya panjenengan pun sedaya pun merasakan bahwa belakangan ini pada umumnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduk Islam, justru kita sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Apa buktinya Syauki? Berapa banyak kita sekarang umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mau jujur, apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, baik kehidupan kita di Blitar, lebih-lebih untuk kehidupan kita nanti di akhirat, semua sudah tertulis rapi di dalam Al-Quran. Bahkan saya minta maaf, ini buat pribadi saya sendiri. Saya percaya tidak ada kitab suci dari agama manapun yang begitu detail dan komplit menjelaskan proses perjalanan manusia itu sendiri, mulai dari alam roh, alam rahim, kondisi dunia sampai nanti surga dan neraka, kecuali Al-Quran. Tapi sayang ibu saya, berapa banyak kita masyarakat Islam saat ini yang hanya menjadikan Al-Quran hanya sebatas hiasan dinding rumah belakang. Makanya malam hari ini kami ingin mengajak segenap keluarga besar Masjid Nahdlatul Ulama Baitul Muttaqin ini untuk kita mau menjadikan diri kita masing-masing seperti apa yang disabdakan baginda Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat untuk para sahabat-sahabat Al-Quran. Bersyukur kita, Allah tidak menjadikan sahabat Al-Quran di dunia hanya satu macam saja. Kenapa? Demi Allah, demi Allah. Ketika Allah menjadikan sahabat Quran hanya satu macam di dunia, percayalah, kita jamaah Baitul Muttaqin akan kecil kemungkinan untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran. Memang ada berapa sahabat Al-Quran yang diturunkan Allah ke dunia? Diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Fakhruddin Al-Battan. Sungguh sahabat Al-Quran yang diturunkan ke dunia ini oleh Allah ada 3 macam. Ayo kita lihat seberapa kedekatan kita saat ini dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Siapa saja sebagai sahabat Al-Quran? Pertama, mereka sahabat Al-Quran man hifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran sampai kematian menjemputnya, serta mau mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan untuk kita. Boleh minta maaf, boleh mengaku. Kalau panjenengan ibu sedaya ingat ucapan orang tua rahmatullah Allah Sayyidina, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Beliau pernah mengingatkan begini, banyak kita umat Islam belakangan ini iman secara ucapan tapi sekular kita dalam perbuatan. Artinya apa? Kita yakini dengan mulut kita bahwa Al-Quran merupakan imam kita, tapi dalam perbuatan sehari-hari justru kita masyarakat di Kanigoro ini lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Padahal ketika menghidupkan sholat berjamaah di Baitul Muttaqin, kita diajarkan setiap 5 waktu saat menghidupkan sholat berjamaah
kira-kira makmum yang ikut imam atau imam yang ikut makmum? Ayo, saat sholat berjamaah kira-kira makmum yang ikut imam atau imam yang ikut makmum? Harusnya makmum yang ikut imam. Tapi sekarang ini karena kebutuhan akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan kita lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Ayo kita lihat. Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, yang terjadi kita lebih sering jalan ke timur. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi atas dalih kesibukan kerja kita sholat kalau ada waktu. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga hubungan kepada sesama manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi yang terjadi sekarang, gaya hidup kita masyarakat Islam, jangankan di Jakarta, jangankan di Surabaya, sampai di Kanigoro terasa bahwa gaya hidup Muslim saat ini sudah mulai nafsi-nafsi. Kita menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kita hanya sebagai makmum saja. Jadi jujur di Kanigoro belum banyak yang bisa menghafal Quran. Tapi lewat keberkahan di akhir Muharram ini, semoga di masa yang akan datang akan lahir para menghafal Al-Quran dalam rumah tangga masyarakat. Insya amin ya rabbal. Tapi apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Quran Syauqi? Tentu. Karena yang kedua sahabat Al-Quran siapa? Ketika kita belum mampu menghafal Al-Quran, yang kedua manquri Al-Quran. Mereka yang gemar membaca Al-Quran. Oh Syauqi, kalau baca Quran maka kami masih baca Quran di sini Syauqi. Insya. Cuma saya pengen tahu apa Pak? Adakah standar dalam Islam mereka yang disebut sebagai orang yang gemar baca Quran? Oh tentu ada. Islam itu the rule of mind, aturan dalam permainan kehidupan kita di dunia ini. Ada standar-standar dalam Islam yang mau disebut sebagai A, B, C sampai Z. Untuk orang yang gemar membaca Al-Quran distandarkan dalam hadis Nabi, beliau bersabda, barang siapa seorang muslim yang mampu membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap hari dalam kehidupannya, Allah berikan 2 keistimewaan bagi mereka-mereka yang mau istiqomah membaca minimal 100 ayat setiap hari. Apa Syauqi? Pertama, keistimewaan mereka-mereka yang mampu membaca minimal 100 ayat. Pertama, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Dan yang kedua, mereka sudah menggugurkan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi ada buku, kamu ngomong mudah Syauqi, kami yang menjalani yang susah. 100 ayat itu tidak sedikit Syauqi, rasa-rasanya kami belum mampu. Ada nggak yang bisa lebih kurang dari itu? Nabi mengajarkan seperti itu, masa saya ubah hadisnya Pak? Makanya saya mau pesan, Bu, ibadah itu bukan persoalan bisa atau tidak, tapi justru dalam ibadah kepada Allah itu persoalannya mau atau tidak. Betul? Makanya yang dilihat Gusti Allah itu bukan banyaknya ibadah, Pak, tapi keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah tersebut. Maaf, saya minta maaf, saya minta itu. Maaf, minta itu. Hewan saja, hewan. Harganya kan nggak ada yang sama. Itu hewan. Sapi yang paling mahal itu tentu yang paling dulu. Betul?
Kenapa? Karena harga sapi dilihat berdasarkan dagingnya. Tapi kalau percaya, Bapak juga ngerti, ada burung perkutut jauh lebih mahal dari seekor sapi. Padahal bicara daging, perkutut sedikit betul dagingnya. Di mana harga seekor perkutut? Suara. Lalu maaf, di mana harga kita sebagai manusia di hadapan Allah yang katanya makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan? Apakah yang paling gemuk? Silakan bersaing sama sapi. Maaf ini maaf. Apa yang paling merdu suaranya? Oh subhanallah, kalau orang merdu dapat tiket VIP ke dalam surga, mungkin Pak Haji Roma Irama dan Elvis Sukaisi rombongan pertama antri di depan surga. Tapi kan Allah, Gusti Allah nggak seperti itu, Pak. Maha benar Allah atas segala janji-janjinya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang melakukan keistiqomahan dalam ibadah. Makanya konteks ibadah kita menungso kepada Allah itu, Allah itu senangnya kita banyak minta, bukan minta banyak. Ayo, biar gak salah ya, saya ulang. Allah itu senangnya kita menungso banyak minta, bukan minta banyak. Sholat 5 waktu yang diajarkan Nabi berjamaah, kadang-kadang kita jamaahnya cuma maghrib wae. Atau itu bagus maghrib saja, setiap hari ada jamaah. Kadang-kadang kan, ayo kalau kita mau jujur, masyarakat kita kebanyakan sholat berjamaahnya ada 3 jenis. Ada yang sholat berjamaahnya tahunan, ada yang sholat berjamaahnya mingguan, ada yang sholat berjamaahnya harian, Pak. Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha, ini aja baru ngerasain Baitul Muttaqin. Itu pun di halaman. Yang mingguan Jumat saja, Jumat jangan bolos. Yang harian yang diperintahkan dan disunahkan Nabi, sholat 5 waktu berjamaah, kombinasi angka 4-4-3-4-2, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa kebanyakan kita berjamaah angkanya 0-0-3-0-0? Minimal 100. Alhamdulillah syukur kami di Kanigoro ini masih baca Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang cuma malam Jumat saja, itu pun Yasin lagi syukur. Beda surat Yasin paling Al-Kahfi, beda Al-Kahfi Ar-Rahman, beda Ar-Rahman Waqi'ah, beda Waqi'ah Al-Barok. 5 surat andalan warga Nahdlatul Ulama. Oh, Syauqi memangnya salah? Tidak salah, Pak. Memang ulama-ulama kita mengajarkan 5 surat ini memiliki keistimewaan bagi sang pembaca. Betul? Makanya kita mau mengulang-ulang 5 surat ini. Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan jaga dirinya dari 2 fitnah dahsyat, fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal. Istimewa tidak? Istimewa. Surah Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin kapanpun sesempatnya, kapanpun, memang Nabi tidak mewajibkan malam Jumat, kapan saja baca surah Yasin. Nah, ini loh kejeniusannya ulama-ulama kita. Kenapa ada prosesi Nahdlatul Ulama malam Jumat Yasin tahlil,
supaya kita ini kan orang Jawa Timur, orang Blitar, ibadahnya itu kadang-kadang anget-anget kayak ayam. Tahu anget kayak ayam? Protes gitu doang kan? Makanya dibikin rutinitas supaya tidak jenuh. Nabi memang tidak mencontohkan, karena Nabi maksum, gak perlu baca Yasin sudah jelas masuk surga. Nah kita sopor. Memang benar, baginda Nabi sendiri dalam hadis, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan pembaca, walaupun setinggi gunung dosa kita itu. Istimewa. Surah Ar-Rahman, barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman, maka Allah langsung yang akan memberikan penjagaan bagi para pembaca surah Ar-Rahman lewat malaikat-malaikat Allah yang ada di dunia. Waqi'ah, surat anti kere. Temenan itu Pak. Temenan itu Pak. Lalu dijelaskan dalam makalah Manquri'ah di surah Al-Waqi'ah. Barang siapa yang membaca surah Waqi'ah ba'da asar setiap hari, Allah akan jauhkan dari kefakiran dalam kehidupan. Ya namanya kan surat anti kere. Surah Tabarak Al-Mulk, barang siapa yang mendakwahkan Al-Mulk dalam kehidupannya, maka Allah berikan karunia saat meninggal dunia, diberikan kita husnul khatimah. Betul, saya tidak melawan guru-guru ulama. 5 surat ini memang memiliki keistimewaan dalam kehidupan kita. Tapi minta maaf, jangan sampai